Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah dan melayani Tuhan baik kita sekaliannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara online, biarlah kiranya damai sejahtera, bahagia Tuhan senantiasa dicurahkan, dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita saat siang hari ini. Kita bangkit berdiri bersama, kita datang kepada Tuhan, kita menyanyi pujian dari nyanyian rohani nomor 322. Nyanyian rohani nomor 322, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Ulang lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus teratas. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita angkat tangan kita. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga saat siang hari ini kami mendapatkan perpanjangan umur, kesehatan dan kekuatan, terlebih kesempatan untuk kami boleh datang beribadah dan melayani kepada Engkau dalam ibadah raya ini Tuhan. Semuanya hanya karena kasih setia, kasih sayang Tuhan bagi kami. Lewat perpanjangan umur dan ibadah pelayanan ini, maka kami mendapat kesempatan Tuhan untuk kami dipulihkan terus, untuk kami diubahkan dan disucikan Tuhan, sampai nanti bisa menjadi sama mulia saat Engkau datang kali yang kedua. Apapun keadaan kami siang ini, kalau kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, maka kuasa-Mu akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohonlah belas kasih-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Jangan kering ibadah ini, urapi. Mulai dari pimpinan pujian, pemain musik, komputer, haleluya, kami semua sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat online di tempat masing-masing, semua Engkau urapi. Beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa saling melihat, tapi Tuhan melihat, memperhatikan kami dengan sungguh-sungguh. Biar kami juga mau sungguh-sungguh, penuh perhatian datang beribadah melayani kepada Tuhan. Mulai dari puji-pujian kami Tuhan urapi. Biarlah puji-pujian ini menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan, sampai kepada pemberitaan firman, bahkan sampai doa penyembahan kami,
Sampai akhir ibadah ini biarlah semua dipengaruhi oleh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, biarlah kami berjuang dengan sungguh-sungguh, perjuangan ekstra Tuhan, untuk ibadah pelayanan ini bisa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangin saat kami haleluya memulai ibadah ini, dan di tengah-tengah ibadah kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tolong semua sidang jemaat, gerakkan semuanya, tidak terhalang oleh apapun, bisa bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Janji Tuhan bagaikan fajar di pagi hari, saudaraku. Tadi pagi sampai siang ini kita melihat matahari masih terik bersinar. Berarti janji Tuhan masih berlaku bagi kehidupan kita, dan Dia tidak akan pernah ingkar janji bagi kita sekalian. Mari kita nyanyikan pujian Janji-Mu Seperti Fajar Pagi Hari, nyanyian tambahan nomor 35. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang Harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita angkat tangan kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Begitu dalam kasih Tuhan bagi kita, saudara-saudari, terutama bagi kita domba-domba yang mau tergembala, setia di kandang penggembalaan, beribadah dan melayani Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kasih setia yang selalu diulurkan bagi kita, sampai Dia rela memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Itu sebabnya yakinlah saudaraku, bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang besar, sanggup menolong kita, sanggup memulihkan kita, bahkan sanggup mengubah segala-galanya. Baik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani
370. Kasihnya mengubah dunia. Nyanyian rohani nomor 370. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah, kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan kalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan saudaraku, karena Tuhan ingat kita, Tuhan sayang kita, makanya Dia masih kasih perpanjangan umur sampai pada siang hari ini. Dan Dia beri kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang beribadah dan melayani kepada Tuhan. Ayolah kita manfaatkan kesempatan ini sungguh-sungguh saudaraku, biar kita hanya berharap Tuhan, biar kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menghadapi keadaan yang hari-hari ini sudah tidak bisa dipikir lagi, biarkanlah Tuhan yang bekerja, biarkanlah Dia yang berperang, menjadikan semuanya indah tepat pada waktunya. Kita lanjut memuji Tuhan, kita angkat pujian selalu mengandalkannya. Kita nyanyikan pujian ini, selalu mengandalkannya. Hidup ini penuh perjuangan, banyak hal yang telah kau upayakan, namun semuanya sia-sia, semua nampak percuma, tiada asa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan telinganya tak kurang tajam. Dia hanya mau kita setia dalam kebenarannya, selalu mengandalkannya. Percayakan segenap hidupmu
yakin Dia juru selamatmu. Akui semua kesalahanmu, tinggalkan semua dosa, biarkan Dia berperang bagimu. Jadikan semua indah, bersandar padanya, kau dapatkan sejahtera. Percayakan segenap hidupmu, yakin Dia juru selamatmu. Akui semua kesalahanmu, tinggalkan semua dosa, biarkan Dia berperang bagimu. Jadikan semua indah, bersandar padanya, kau dapatkan sejahtera. Dari atas kembali. Hidup ini penuh perjuangan. Haleluya. Banyak hal yang telah kau upayakan, namun semuanya sia-sia. Semua nampak percuma, tiada asa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan telinganya tak kurang tajam. Dia hanya mau kita setia dalam kebenarannya, selalu mengandalkannya. Percayakan segenap hidupmu, yakin Dia juru selamatmu. Akui semua kesalahanmu, tinggalkan semua dosa, biarkan Dia berperang bagimu. Jadikan semua indah, bersandar padanya, kau dapatkan sejahtera. Sekali lagi. Percayakan segenap hidupmu, yakin Dia juru selamatmu. Akui semua kesalahanmu, tinggalkan semua dosa, biarkan Dia berperang bagimu. Jadikan semua indah, bersandar padanya, kau dapatkan sejahtera. Biarkan Dia berperang bagimu. Jadikan semua indah, bersandar padanya, kau dapatkan sejahtera. Biarkan Dia, kita angkat tangan. Biarkan Dia berperang bagimu. Jadikan semua indah, bersandar padanya, kau dapatkan sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Semua pasti indah tepat pada waktunya, asal kita tetap mau setia ya dalam kebenaran Tuhan, setia dalam beribadah melayani Tuhan, maka semuanya Dia yang akan berperang bagi kita, atas semuanya, atas segala sesuatunya. Itu sebabnya saudara, biarlah ini menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Apapun keadaan yang menimpa kita, menimpa dunia, ayolah tetap kita jadi orang yang setia. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang setia, beribadah, melayani Tuhan. Maka Dia yang berperang bagi kita, Dia akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita, mencurahkan mujizat-Nya, mencurahkan kasih-Nya, sampai mencurahkan kemuliaan-Nya bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian sukacita, satu pujian yang berjudul Berbahagialah. Kita angkat pujian Berbahagialah. Haleluya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini,
esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemurahan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemurahan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Ia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemurahan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemurahan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan akan curahkan berkat-Nya, kemurahan, kasih dan kemuliaan-Nya kalau kita mau terus setia beribadah melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Baiklah, kita akan persiapkan hati untuk mendengar firman. Kita nyanyikan pujian Psalu nomor 74, firman-Mu agung. Psalu nomor 74, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Kita bangkit berdiri semua. Tuhan, ku ucapkan syukur Karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan,
terlepas dari beban dosa. Haleluya. Keagungan kuasa firman-Mu Tuhan mampu mengembalikan kehidupan kami kepada jalan keselamatan, sehingga kami bisa dilepaskan dari beban-beban dosa. Dosa adalah beban yang terberat dalam kehidupan manusia, yang membebani mulai di dunia sampai di akhirat Tuhan, sampai membawa manusia ke dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Kalau beban dosa, beban terberat bisa diselesaikan oleh firman-Mu, maka beban-beban yang lain juga, beban di dunia, bisa diselesaikan juga oleh kuasa firman-Mu. Biarlah saat siang hari ini kami mau melembut untuk menerima setiap pembukaan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, jamah kami tanpa terkecuali, mulai dari hamba. Urapi dengan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Demikian juga kami yang mendengar semua Engkau urapi, supaya kami sungguh-sungguh mendengar firman, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun, haleluya, sidang jemaat-Mu mendengarkan, mengikuti ibadah ini, semua Engkau urapi Tuhan, sehingga nyata pada siang hari ini firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan diulurkan di tengah kami, menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Secara jasmani, pembukaan firman adalah pembukaan jalan. Secara rohani, pembukaan firman adalah kuasa untuk mengubah, memberi, menyucikan kami, sehingga kehidupan kami ini bisa berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar, hidup suci, bahkan tidak mustahil sampai sempurna sang mulia saat Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman di tengah kami, urapi dan jamah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya bagimu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami mendengarkan firman-Mu, saat berdoa menyembah Engkau, lewat roh ngantuk, roh jahat, roh najis, keras hati, main-main, gangguan, keributan, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Gereja-gereja lain yang beribadah bersama dengan kami, Tuhan berkati, seperti Engkau berkati kami, terutama satukan kami dalam satu pengajaran firman benar, bawa kami dalam satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya Engkau tolong, mulai dari yang paling tua sampai anak bayi, di tempat masing-masing, biarlah semua berjuang, tidak terganggu dan tidak mengganggu, sehingga semuanya bisa diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat siang. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar damai sejahtera, bahagia dari Tuhan sentiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekaliannya. Puji Tuhan. Baik, kita kembali pada pelajaran firman Tuhan, yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat yang ke 43 sampai 48. Saudara-saudara, kita kembali Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48 ya. Baik. Ya, ini tentang penyesatan ya, kita baca kembali. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Ya, itu saudaraku tentang penyesatan. Ya. Jadi sekali lagi, biarlah lewat pelajaran ini kita waspada, ya, kita
hati-hati terhadap penyesatan ya. Ekstra hati-hati ya, ekstra waspada terhadap penyesatan ya. Sebab kalau sampai tersesat, saudaraku, jelas pasti akan menuju kepada kebinasaan, yaitu siksaan untuk selama-lamanya ya. Mari kita mohon kemurahan kekuatan dari Tuhan ya, hari-hari ini ya, akhir zaman ini, di tengah keadaan yang sekarang membingungkan ini, jangan sampai tersesat ya. Kita berdoa, kita berjuang bersama-sama ya. Saya gembala, imam, semua sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin jika ada ya anak-anak Tuhan yang lain ya, sidang jemaat dari tempat lain mungkin mendengarkan firman Tuhan. Ayo, jangan sampai tersesat. So kalau tersesat, kebinasaan untuk selama-lamanya ya, dipastikan masuk ke sana ya. Tuhan tolong kita semuanya. Mari kita jaga jangan sampai kita tersesat ya. Ada dua macam penyesatan. Sudah kita pelajari penyesatan dari luar, nomor 1. Penyesatan dari luar lewat ajaran-ajaran sesat ya. Dan nomor 2, nah ini kita waspadai juga. Itu yang kita pelajari 43 sampai 48, yaitu penyesatan dari dalam diri sendiri. Ya. Penyesatan dari dalam diri sendiri. Jadi dari luar bisa menyesatkan, tapi dari dalam ini juga bisa menyesatkan. Ya, bisa menyesatkan. Nah, disebut tadi tanganmu, kakimu, matamu, nah itu bagian kita. Ya. Jadi bukan tangan, kaki, mata orang, tapi kita sendiri. Ya, ini bisa menyesatkan kita ya. Semoga kita mengerti. Ayo, jadi kita pelajari tentang penyesatan dari dalam diri sendiri, yaitu ya lewat anggota-anggota tubuh. Ya. Tangan, kaki, mata itu menunjuk anggota-anggota tubuh. Ya. Ini penyesatan dari dalam diri sendiri, yaitu lewat anggota-anggota tubuh. Ini ya. Semoga kita mengerti. Prakteknya, nah, apa prakteknya? Tangan, kaki, mata yang menyesatkan, ya, anggota tubuh, tangan, kaki, mata yang menyesatkan, ya, prakteknya, ya, praktek anggota tubuh, yaitu tangan, kaki yang menyesatkan. Nomor 1, tangan dulu, ya, tangan, ya, tangan itu sama dengan perbuatan, ya, ya, tangan itu sama dengan perbuatan, ya, perbuatan, yaitu perbuatan jahat, najis. Ya, secara jasmani dan rohani. Nah ini tangan itu perbuatan ya, yaitu perbuatan jahat najis secara jasmani dan juga rohani ya. Nah, jadi jahat najis jasmani ya semua orang tahu, saudara tahu semua apa itu digolongkan jahat, apa digolongkan najis secara jasmani. Nah, tetapi banyak orang nggak tahu itulah perbuatan jahat najis secara rohani. Nah ini yang menyesatkan kita ya, yaitu kemarin sudah kita pelajari secara rohani, ya, perbuatan jahat najis secara rohani, yaitu ibadah pelayanan seperti Kain dan Esau. Nah, ya, ibadah pelayanan seperti Kain dan Esau. Ya. Ini perbuatan jahat najis secara rohani, yaitu ibadah pelayanan seperti Kain dan Esau. Ya, seperti Kain dan Esau. Ya, yaitu itu Kain itu tidak damai, Esau tidak setia. Ya. Nah, jadi perbuatan jahat najis secara rohani adalah beribadah melayani dengan tidak damai dan tidak setia. Ya, tidak damai dan tidak setia. Nah, itu Esau meringankan hak kesulungan, ya, menyepelekan ibadah pelayanan. Ya, Esau meringankan hak kesulungan, menyepelekan ibadah pelayanan, itu tidak setia. Itulah mungkin kita jahat najis jasmani tidak ada ya, tidak berbuat jahat, tidak berbuat najis secara jasmani yang dilihat dengan mata, tapi kita beribadah tidak damai seperti Kain, ada iri, beribadah tidak setia seperti Esau, meringankan ibadah, menyepelekan ibadah, ya itu sama ya, ya, najis atau cabul dalam surat Ibrani kemarin kita pelajari ya. Nah itulah yang menyesatkan, yaitu tangan ya sama dengan perbuatan jahat najis secara rohani, ibadah pelayanan yang tidak damai dan tidak setia. Ini menyesatkan ya. Nah, waspada ya. Tuhan tolong kita, sudah kita pelajari itu. Sekarang yang kedua, kita lanjutkan terus, kaki. Nah, tadi tangan mau menyesatkan. Ya.
Sebelum kaki lebih dulu tadi, kalau tangan menyesatkan penggal. Nah itu, jadi tangan menyesatkan penggal. Ya. Jadi supaya jangan tersesat, maka tangan harus dipenggal. Nah tadi itu, ibadah pelayanan tidak damai, tidak setia harus dipenggal. Sama dengan disucikan, diubah menjadi ya beribadah melayani Tuhan dengan damai dan setia. Nah ini enggak tersesat ya. Ayo hari-hari ini kita semuanya mulai saya sebagai gembala, ada imam-imam yang melayani juga sidang jemaat yang saya kasih dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada ya mengikuti ibadah ini. Ayo ya. Jadi supaya tidak tersesat kita harus beribadah dengan damai dan setia, dengan damai dan setia. Ya. Nah itu namanya tangan dipenggal, disucikan sekarang. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, puji Tuhan. Itu ya. Lalu yang kedua, kaki. Ya. Kakimu menyesatkan tadi ya. Ini kaki menyesatkan. Ya, praktek yang kedua, kaki. Ya. Kaki itu sama dengan perjalanan hidup, ya itu kaki, ya kaki itu sama dengan perjalanan hidup, ya perjalanan hidup, ya yaitu ya yang sudah kita pelajari kaki Yudas Iskariot yang kotor, nah itu kaki kotor, ya perjalanan hidup atau kaki Yudas Iskariot yang kotor, ya yang kotor, ya. Semoga kita mengerti ya. Yaitu, nah, siapa Yudas itu? Sama seperti tadi, Kain mempersembahkan korban, ya. Ya. Kain mempersembahkan korban. Jadi Yudas itu juga adalah orang yang mempersembahkan korban. Sama dengan orang yang beribadah melayani, punya jabatan, dia rasul, bendahara lagi. Nah, cuma sayang kakinya kotor. Nah, jadi kaki kotor seperti Yudas itu artinya sekarang beribadah melayani tapi tetap mempertahankan dosa. Nah itu kaki kotor ya. Sekarang artinya orang beribadah melayani tapi tetap mempertahankan dosa ya. Semoga kita tetap mempertahankan dosa. Nah, ini kaki kotor ya. Yudas mempertahankan dosa, mulai pendusta kemarin, pencuri, ya. Ini mempertahankan dosa. Jadi tetap beribadah melayani, jadi imam mungkin, rasul, tapi mencuri. Nah, mencuri, terutama diingatkan kembali mencuri perpuluhan persembahan khusus. Ya, ayo mulai dari saya, bukan cuma untuk jemaat, saya juga. Jadi kalau saya gembala, saya melayani, saya khotbah tapi curi perpuluhan, tersesat saya. Lo bayangkan kalau gembala nggak bayar perpuluhan tersesat, lalu jemaat mau kemana semua ini? Jemaat kemana semua? Ya, ikut tersesat juga. Ya. Nah, imam-imam juga, ayo saudara beribadah melayani punya jabatan tapi mencuri perpuluhan, tersesat saudara. Jangan salahkan siapa-siapa nanti kalau saudara sudah nggak bisa, sudah nggak tahu jalan lagi, ya, tersesat. Nah, itu yang dipertahankan Yudas. Ya, semoga kita mengerti. Jangan bertahan ya. Itu dipertahankan sama Yudas. Ya, semoga kita bisa mengerti. Pencuri, pendusta, ya, pendakwah, pura-pura, pengkhianat, itu 5 kemarin sudah dipelajari ya. Nah itu, jadi beribadah, melayani, jadi imam, jadi gembala, ya. Nah, sekarang jadi tim doa sekarang ya. Jadi imam-imam sekarang pelayanannya tim doa untuk saat ini, yang bisa dikerjakan di rumah ya. Semua, ya ada berapa saya lupa, mungkin 24, 26 orang atau 25 mungkin ya, lebih kurang itu ya. Semua tim doa sekarang. Nah, ini ya, waspada ini. Jadi beribadah melayani tapi mempertahankan dosa. Gembala mempertahankan dosa, kotor ya. Itu saudaraku, kaki yang menyesatkan ya. Kaki yang menyesatkan ya. Semoga kita mengerti. Ya, akibatnya ya, hari Selasa yang lalu sudah, yaitu Yudas ya. Yudas bunuh diri ya, hari Jumat kemarin ya, hari Jumat. Yudas bunuh diri, dia menyesal dan gantung diri, ya, bunuh diri. Ya, itu akibat
Kalau beribadah melayani tapi mempertahankan yang kotor. Nah, mempertahankan dosa, ya. Mulai dari menyesal dulu, ya menyesal itu sama dengan sia-sia. Ya, dia dapat 30 keping perak tapi nggak bisa dinikmati satu keping pun. Nah, itu yang saya sangat diteguhkan saudaraku kemarin ibadah hari 2 penyembahan itu ya, hari Jumat. Dia dapat memang 30 keping. Oh, saya enggak setia tapi tengok uangku banyak. Contohnya kan, saya enggak perpuluhan tapi lihat ini, saya bisa beli ini, beli itu loh. Tetapi ternyata satu keping pun enggak bisa dinikmati. Nah, dilempar semua di bait Allah. Matius 27. Dilempar, sia-sia. Ya, sekalipun kita dapat nampaknya untung. Nah, tetapi ternyata buntung. Nah, rugi, buntung. Ya. Semoga kita bisa mengerti pada siang hari ini. Ya, ayo. Nah, itu Yudas mempertahankan sampai dia bunuh diri, dia menggantung diri, dia bunuh diri. Ya, dia bunuh diri. Itu berarti binasa untuk selama-lamanya. Ya, binasa selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Ayo, jalan keluarnya di Markus 9 itu, penggal lah. Ya, kalau kakimu menyesatkan engkau, tadi ayat yang ke 45 itu ya. Kalau kakimu menyesatkan, penggal. Ayo, sudah cukup sampai hari ini, siang ini. Mungkin selama berapa lama saudara sampai siang ini mungkin ya ada mempertahankan dosa seperti Yudas, mungkin pencuri dan lain-lain. Ayo sekarang penggal. Putuskan dia, penggal. Ya, sama dengan disucikan, dibaharui. Ya, disucikan, dibaharui. Ya, yaitu ya, kita beribadah melayani. Ya. Beribadah melayani tanpa mempertahankan dosa, sama dengan selalu menyelesaikan dosa, bertobat. Ya, ayo beribadah melayani tanpa mempertahankan dosa lagi. Ayo, kalau udah ditegur, wah saya ditegur sudah nih, sudah berhenti, putuskan, potong, penggal. Nah, jangan dipertahankan lagi ya. Ya. Kalau dipertahankan berarti keras hati namanya. Nah, keras hati berarti. Ayo melembut siang hari ini. Sudah, kalau udah ditegur firman, oh aku itu Tuhan, potong siang, penggal, ya, putuskan, ya, sehingga kita bisa beribadah melayani tanpa mempertahankan dosa lagi, ya, tetapi selalu menyelesaikan dosa, selalu bertobat, ya, menyelesaikan dosa itu bertobat, selalu bertobat, ya, ya jadi bukan berarti, kalau sudah ibadah pelayanan nggak ada kelemahan lagi, nggak ada kekurangan, ada, tapi jangan dipertahankan, ya, jangan dipertahankan, itu yang salah, saudaraku. Ayo, ketika kita dengar firman, bagaikan pedang memenggal, nah, pedang tajam itu, pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu di Ibrani 4 ya, bagaikan pedang tajam datang, ayo kasih ini Tuhan, penggal kakiku Tuhan, kotor ini, putuskan, nah, jangan pertahankan. Nah, mungkin apa, tangan tadi, tanganku Tuhan, potong juga, penggal. Jangan dipertahankan, ya. Nah, itu saudara, supaya tidak tersesat, ya. Jadi kalau kita beribadah melayani tetap mempertahankan dosa seperti Yudas, tersesat. Tersesat dan binasa, kan betul. Ya. Jadi jelas ya. Yudas itu betul-betul binasa dia. Loh, jangan kita ikuti jejaknya. Jangan. Ayo, siang ini potonglah. Penggallah Tuhan, ya. Ini kakiku, tanganku, penggal. Ya. Supaya kita tidak tersesat, ya. Semoga kita jadi ini, ya, saudaraku, sungguh, ya, sungguh sangat jelas, ya, bagi kita saat siang ini, sungguh sangat jelas sekali. Kalau kita tersesat, pasti binasa. Nah itu, sungguh sangat jelas, makin diperjelas. Kita ulang-ulang ayat ini makin jelas. Kalau kita sampai tersesat, baik tangan, baik kaki, pasti binasa. Contoh-contohnya sudah, Kain, ya, dihukum oleh Tuhan. Esau, wah lebih fatal lagi. Meraung-raung menyesal tapi tidak berguna. Yudas, bunuh diri. Semua menuju kebinasaan. Semoga kita mengerti, ya. Ayo, siang hari ini Tuhan tolong kita semua, ya. Biarlah kita mau dipenggal, kaki, tangan, disucikan. Ya. Ayo, jadi kita harus berjuang. Jadi sudah sangat jelas, kalau tersesat pasti binasa.
Kalau di Markus 9 tadi tersiksa selamanya. Ya, apinya ndak padam, ulat ndak mati. Lah kalau ulat aja ndak mati, apalagi orangnya, manusianya, saudaraku. Bayangkan, di dalam api, ulat ndak mati. Itulah penghukuman Tuhan. Ya apalagi orangnya. Nah, itu sama dengan siksaan untuk selama-lamanya. Oh, sungguh mengerikan. Ya, bagus sekali kalau kita baca ulang-ulang ayat ini supaya kita dikuatkan, ya, dikuatkan. Ya, jangan sampai kita masuk ke sana. Ayo, penggal, tangan penggal, kaki penggal. Ayo, nah, jangan pertahankan dosa. Kalau ada dosa segera akui. Kalau kita jatuh segera ngaku, datang Tuhan, ampun Tuhan, ini aku Tuhan. Datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Baik, siang ini kita lanjutkan nomor 3 sekarang. Mata. Ya, ayat yang ke-47 ya. Dan jika matamu, Markus 10:47, Markus 9:47. Jika matamu menyesatkan engkau. Nah, ini mata bisa menyesatkan. Nah, tadi tangan sendiri. Ya, hati-hati sebagai suami. Nah, tangan saudara bisa menyesatkan, tangan bapak bisa menyesatkan. Istri-istri, tangan ibu bisa menyesatkan. Nah, kaum muda-mudi, tangan saudara, tangan saudari sendiri bisa menyesatkan. Kaki saudara-saudari bisa menyesatkan. Sekarang mata juga. Ya, mata seorang bapak bisa menyesatkan dia. Mata seorang ibu, seorang kaum muda, seorang anak-anak. Mata seorang gembala bisa menyesatkan dia. Ya. Nah, ini mata. Mata menyesatkan. Ya. Mata itu sama dengan pandangan. Ya. Atau penglihatan. Ya, mata. Ya, pandangan atau penglihatan. Ya. Nah, ini bisa menyesatkan. Ya. Semoga kita mengerti. Nah, sekarang praktek mata yang menyesatkan. Yuk kita belajar praktek mata yang menyesatkan. Ya, apa prakteknya mata menyesatkan? A. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Injil Matius pasal 6 ya. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Ya, ini mata yang menyesatkan tadi ya. Nomor 1 atau A ya. Matius 6 22 sampai 23 ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Nah ini ya. Mata yang menyesatkan. Ya, itu ya. Ayat 23 ya. Yaitu mata jahat. Ya. Jadi A, praktek mata menyesatkan. A, mata jahat atau mata gelap. Ya, mata jahat atau mata gelap. Nah, kalau jahat jadi gelap semua. Ya. Gelap. Ya. Mata jahat atau mata gelap. Yaitu ya, mata yang suka pada dosa-dosa. Nah, ini gelap. Kegelapan itu gambaran dosa. Ya. Jahat. Ya, najis juga. Ini mata yang suka pada dosa-dosa. Ya. Sampai puncaknya dosa. Ya. Mata jahat ya, mata gelap itu jahat najis, yaitu mata yang suka pada dosa-dosa sampai puncaknya dosa, sehingga membuat hidup membabi buta. Nah, gelap berarti nggak bisa lihat apa-apa, buta. Nah, jahat najis itu ya, itu seperti anjing dan babi ya. Dalam firman Tuhan dikatakan jahat itu gambaran anjing ya, najis itu seperti babi ya. Nah, itu ya, jahat ya dan najis ya. Nah, jadi membabi buta ya, membabi buta ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ya, hidupnya membabi buta. Contohnya, ayo ini hidup membabi buta. Contoh ya, dosa makan minum. Nah, itu membabi buta. Merokok ya, mulai merokok, mabuk-mabukan, narkoba. Nah, kan tahu itu bahaya, merokok itu membunuh. Narkoba lebih fatal lagi, udah dibunuh di penjara.
Tapi kenapa dikonsumsi? Kenapa dimakan, diminum? Kenapa? Karena matanya gelap. Tertutup, gelap, buta. Nah ini sekarang ya, menyesatkan ini. Ya, dosa-dosa sampai puncaknya dosa, mulai dosa makan minum ya. Semoga kita mengerti. Ayo, kalau mata baik, mata terang, tahu oh bahaya nih ngerokok. Oh, narkoba bahaya, di penjara, mati juga tubuhnya kalau sudah kecanduan. Nah, cuma karena yang matanya gelap, dia nggak bisa ngelihat. Nah, itu yang menyesatkan. Ya. Juga dosa kawin mengawinkan juga ya. Nah, dosa kawin mengawinkan mulai dari KDRT, nah, nggak tahu istri tempeleng, ya. Nah itulah. Kenapa? Karena gelap. Ya, nggak tahu, nggak peduli istri tempeleng karena gelap. Nggak tahu, nggak bisa ngelihat, pukul saja. Nah, itu istri tempeleng. Atau jangan-jangan suami yang ditempeleng istri. Ya, siapa tahu ada juga ya. Karena gelap. Ya, KDRT itu ya. Anak berontak pada orang tua. Kenapa? Karena gelap. Coba kalau mata terang, tahu deh ini orang tua yang melahirkan aku, ngasih makan aku, kok berani melawan, ngatur. Wah, itu mata gelap, nggak bisa lihat. Juga ya sekarang ini perselingkuhan itu ya, itu dosa kawin mengawinkan, perselingkuhan, percabulan, tahu salah tapi kenapa dibuat? Karena gelap, matanya tertutup. Ya, sampai ya, perceraian, ya perceraian. Ayo, lo kan jelas itu waktu mau nikah disampaikan itu. Tidak ada, ayatnya kan ada itu. Kalau kita menikah, ya, tidak ada yang boleh memisahkan. Ya, sampai dikatakan, kalau saya ingat dulu waktu pernikahan kami, hanya kematian yang bisa memisahkan. Jadi tidak boleh. Tapi kenapa dilakukan? Karena gelap. Nggak bisa ngelihat lagi istrinya, nggak bisa ngelihat suaminya. Pokoknya lihat keinginan, lihat selera. Udah nggak cocok pak, ya. Nggak cocok pak, bertengkar terus sama dengan udah nggak selera. Nah, itu daging, ya. Akhirnya cerai. Sampai kawin lagi, sudah itu paling gelap. Tadi itu ya kegelapan paling gelap, ya. Kalau sudah cerai kawin lagi kegelapan paling gelap. Semoga kita mau. Nah itu, ya, mata jahat, ya, mata gelap, suka pada dosa-dosa, ya. Semoga kita mengerti. Yang kedua, B, 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, ini juga ya, ini juga menyesatkan. Jadi tadi mata yang suka pada dosa-dosa menyesatkan, betul. Sampai membinasakan ya. Jadi jangan saudara pikir, wah, tidak Pak, kami lebih bahagia setelah bercerai. Oh, tidak. Oh, tidak ya. Itu justru menyesatkan, menyengsarakan sampai membinasakan. Ya, jangan melawan Tuhan. Ya. Semoga kita mengerti pada saat siang ini. Nah, lalu yang B, 2 Korintus 4 ayat 18. Ini juga. So, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah itu. Jadi yang kelihatan itu adalah sementara. Sementara itu artinya ya akan hancur. Ya, sementara, nggak bisa kekal, akan hancur. Itulah dunia ini, bumi ini. Atau perkara-perkara jasmani, semua akan hancur, binasa selamanya. Nah itu, saudara-saudara, mata menyesatkan. Yang kedua yaitu mata yang hanya memperhatikan yang kelihatan. Ya. Nah ini menyesatkan, akan hancur, sementara semua, nggak ada yang kekal. Hanya yang tak kelihatan itu yang kekal. Ini mata yang memperhatikan yang kelihatan, ya, yaitu perkara-perkara jasmani, ya, perkara jasmani, ya, perkara bumi, atau perkara di bawah, ya, perkara-perkara jasmani itu, yang kelihatan perkara jasmani, perkara bumi atau perkara-perkara yang di bawah. Contohnya manusia, ya, ini, ya, melihat manusia, ya, tersesat, ya, tersandung dulu biasanya. Lihat manusia, wah aku seperti itu, tersandung. Udahlah saya nggak usah lagi ibadah, tersesat akhirnya. Ini ya, melihat manusia, ya, itu perkara jasmani, ya, perkara bumi, perkara bawah. Uang juga, ini melihat uang. Uang sedikit sudah susah cari uang sekarang, akhirnya
tinggalkan ibadah. Tersesat sudah. Karena melihat uang. Melihat uang, melihat masalah. Oh, paling banyak ini sudah masalah. Tidak bisa ke gereja karena masalah. Ya. Melihat masalah. Melihat penyakit juga, itu perkara-perkara ini penyakit. Ya. Pekerjaan, pendidikan. Nah, kaum muda, jodoh. Nah, ini hanya melihat jodoh, ya. Itu tersesat, saudaraku. Mana jodohku? Kapan datang? Tersesat, ya. Tersesat. Akhirnya sembarangan cari. Jangan-jangan ke biro jodoh. Ke peramal, hancur lagi, lebih parah. Itulah penyesatannya. Hanya perhatikan perkara-perkara jasmani, ya. Semoga kita, coba apalagi sekarang zaman sekarang ini. Kalau kita hanya perhatikan perkara jasmani, aduh. Ya, bukan cuma tersesat, bisa mati, saudara. Mati. Ya, memperhatikan virus-virus ini sekarang yang bekerja mengerikan, ya. Bahaya, mati. Nah, itu tersesat, ya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, saat siang hari ini, ya, Tuhan tolong kita semua. Akibatnya, nah kalau hanya perhatikan yang jasmani, hanya perhatikan perkara bumi itu perkara bagian bawah berarti, ya, perkara bawah. Akibatnya akan menjadi bungkuk rohani. Ini orang perhatian pada yang kelihatan. Akibatnya menjadi bungkuk, ya, menjadi bungkuk secara rohani. Ya, seperti perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah. Ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 11. Ya, inilah hanya lihat perkara bawah, ya, itu bungkuk. Ya, enggak bisa tegak, ya. Hanya lihat yang di bawah itu. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 11 itu, ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, bungkuk tidak bisa diri tegak berarti penglihatannya hanya ke bawah. Nah, tadi itu perkara jasmani, perkara bumi. Hanya lihat ke bumi, ke tanah, lihatnya. Perkara jasmani. Semoga kita bisa mengerti itu bungkuk. Ya, hanya melihat perkara-perkara jasmani. Ya, seperti perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah, ya. Semoga kita mengerti. Ya, perempuan itu ya secara umum ya menunjuk wanita memang. Ya, hati-hati wanita. Nah, tapi secara khusus perempuan itu adalah gereja Tuhan. Nah, ini banyak gereja Tuhan, sidang jemaat, anak Tuhan, hamba Tuhan yang bungkuk rohani. Ya, karena dia hanya perhatian pada perkara-perkara jasmani di bawah. Ya, puji Tuhan. Nah, perhatikan perempuan ini di dalam bait Allah. Jadi bungkuk rohani itu bukan di luar bait Allah. Jadi orang memperhatikan perkara yang kelihatan itu bukan orang yang di luar bait Allah, bukan itu yang kita bahas, tapi yang justru di dalam ini yang hati-hati. Orang yang beribadah melayani. Nah, ayo. Jadi perempuan bungkuk itu di bait Allah. Nah, itu artinya sekarang ibadah pelayanan yang hanya mencari dan mengutamakan perkara-perkara jasmani. Ya. Nah, ini yang membuat bungkuk. Jadi dalam ibadah pelayanan yang dicari hanya perkara jasmani. Yang kelihatan, tanda-tanda, mujizat-mujizat. Nah, itu kemarin penyesatan itu yang sudah kita pelajari bagian luar itu. Ya, hanya lihat tanda mana, di mana yang banyak mujizat, di mana yang banyak uang, ya, di mana yang kaya. Nah, itu yang membuat bungkuk rohani. Itu yang membuat tersesat. Ya. Jadi beribadah hanya untuk mencari perkara, bahkan mengutamakan, mengejar sehingga bungkuk. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Itu yang membuat bungkuk rohani. Pengertiannya, sekarang apa artinya bungkuk rohani? Ya, dulu memang perempuan itu bungkuk jasmani, sekarang banyak gereja bungkuk rohani, anak Tuhan, hamba Tuhan. Artinya pengertian bungkuk rohani. Pertama, Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat yang ke-25, ya, ini bungkuk rohani. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Khawatir. Jadi pengertian bungkuk rohani pertama yaitu
hidup penuh kekhawatiran, ya. Kekhawatiran, ya. Nah, termasuk ketakutan sekarang, gelisah, cemas, dan lain-lain. Nah, ini ya banyak sekarang. Ya, kalau orang ya Kristen beribadah melayani ikut Tuhan cuma cari perkara jasmani, cari mujizat itu. Nah, banyak sekarang yang takut, khawatir, mana gelisah, mana ini bisa enggak Tuhan selesaikan virus ini. Nah, jadi gelisah. Ya. Padahal ini penghukuman dari Tuhan. Ya. Seperti dulu waktu Israel mau keluar dari Mesir itu, malah 10 wabah lagi, 10 tulah turun. Ya. Satu Mesir itu gambaran dunia. Nah, banyak yang bingung, ya. Khawatir. Ya. Bagaimana? Kenapa? Karena dalam setiap ibadah berani yang dicari cuma itu. Ya. Yang dikejar cuma itu. Akhirnya timbul kekhawatiran, takut, gelisah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Baru yang kedua, Lukas 13, 15, 16. Nah, apa itu artinya bungkuk rohani? Kita lihat dari perempuan bungkuk tadi. Lukas 13 ayat 15, 16. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ya. Nah, ini lembu haus berarti ya, kasih minum. Bukankah perempuan ini loh gitu, demikian juga perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Ya. Ini ya. Jadi ya, selalu haus, ya. Itu pengertian bungkuk rohani, selalu haus, yaitu tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Nah ini kalau mata kita hanya memperhatikan perkara jasmani, tidak pernah puas, ya. Tidak pernah puas. Selalu haus, ya. Semoga kita mengerti. Dan puncaknya, ya, ayat 10 tadi, 10, 11 itu ya, dirasuk roh 18 tahun. Nah, ini puncak orang-orang yang hanya perhatian pada perkara jasmani. Dirasuk roh 18 tahun. Itu artinya tidak berubah. Ya, dirasuk roh 18 tahun, artinya tidak berubah. Yaitu tetap mempertahankan 18 sifat tabiat daging. Itu 18 tahun. Sekarang artinya 18 sifat tabiat daging. Dalam 2 Timotius pasal 3 itu ya, ayat 1 sampai 5 kita baca. Nah, ini sudah puncaknya, tidak bisa berubah. Ya, dirasuk roh 18 tahun, 18 sifat tabiat daging. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah firman Tuhan yang benar ya. Jadi masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar, di hari terakhir akhir zaman itu sekarang ini. Masa-masa sukar. Sukar setelah jasmani dulu sulit. Nah, seperti sekarang kesukaran yang enggak masuk akal toh. Sudah wah yang informasi yang bisa kita lihat ya. Hitungannya bukan triliun tapi di atas triliun, apa itu saya lupa, kemarin saya baca. Yang sudah dihabiskan di atas triliun, hitungan uangnya bukan triliun ya, di atasnya. Artinya sudah tidak bisa dihitung triliun untuk ini. Inilah kesukaran itu. Ya. Menjelang Tuhan datang masa-masa akhir zaman ini kesukaran, makin sukar. Sampai puncaknya nanti antikris berkuasa. Nah, ayo. Antikris itu 18:666. Inilah dia nanti. Ya, ayat 2. Periksa ya, ini 18 tabiat daging. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. 1. Dan menjadi hamba uang. 2. Mereka akan membual. 3. Dan menyombongkan diri. 4. Mereka akan menjadi pemfitnah. 5. Mereka akan berontak terhadap orang tua. 6. Tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak memperdulikan agama. 8. Tidak tahu mengasihi. 9. Tidak mau berdamai. 10. Suka menjelekkan orang. 11. Tidak dapat mengangkat diri. 12. Garang. 13. Tidak suka yang baik. 14. Suka mengkhianat. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. 15. Tidak berpikir panjang. 16. Berlagak tahu. 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 18. Nah, ini 18 sifat tabiat daging, dirasuk roh 18 tahun. Sekarang 18 tabiat daging. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Loh, perempuan tadi bait Allah beribadah dia. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu ya. Nah, ini tabiat daging. Jadi tidak berubah. Ya, sekalipun beribadah melayani,
di bait Allah tapi tidak bisa berubah karena menolak kekuatan ibadah. Ini memungkiri kekuatan. Ya, jadi tidak berubah. Sekalipun dia beribadah melayani, tidak bisa berubah karena menolak kekuatan ibadah. Nah, itu yang enggak kelihatan, kekuatan ibadah itu yang enggak kelihatan. Ya, bukan perkara jasmani. Ya, kekuatan ibadah itulah firman dan salib Kristus. Ya, itu kekuatan ibadah, firman dan salib. Ya, bukan perkara jasmani. Nah, ditolak itu, akhirnya ya tidak berubah. Ya. Ibadah pelayanan hanya mengejar perkara-perkara jasmani. Nah, ini tidak bisa berubah. Ya. Hanya mengejar perkara jasmani. Akibatnya dicap. Ya, 18 tanda itu ya dibagi 3, 6, 6, 6. Ah, ini capnya antikris. Ya, ayo masa yang sukar tadi, sukar sulit sampai puncak kesukaran, itulah 6, 6, 6. Antikris berkuasa. Ini akibat. Ya, betul-betul tersesat. Kalau mata kita hanya lihat perkara jasmani, melihat perkara kelihatan, akibatnya sampai dicap 6, 6, 6 itu menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Tersesat sampai binasa selamanya. Tidak bisa ditolong lagi antikris. Ya. Ayo, masa sukar sampai puncak kesukaran tadi itu 18 itu antikris. Ayo kita mohon kepada Tuhan ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, binasa selamanya. Ya, itu. Sekarang jalan keluarnya. Ya, bagaimana jalan keluarnya? Ya, tentu saudara kita tidak mau binasa ya. Lewat firman Tuhan ini janganlah ya, jangan ada yang mau binasa, jangan keras hati ya. Lebih baik kita melembut siang ini. Jalan keluarnya. Ah, tadi itu. Kalau matamu menyesat engkau di Markus 9 tadi, ya, cungkil. Ya. Cungkillah. Ya. Nah, itu jalan keluarnya. Ya, mata harus dicungkil. Dicungkil itu artinya disucikan dan dibaharui. Ya. Disucikan dan dibaharui. Ya. Ayo, mata, pandangan harus disucikan dan dibaharui. Yaitu ya, memandang yang tak kelihatan. Yang kelihatan tadi sementara hancur sampai antikris binasa. Ayo sekarang disucikan, cungkil, sekarang baharui. Sucikan baru kita memandang yang tak kelihatan. Ya, yang tak kelihatan itu atau perkara rohani, ya, enggak kelihatan itu perkara rohani, roh. Perkara rohani, ya. Atau disebut juga dengan perkara surga. Ya. Ayo pandang perkara rohani. Nah, memandang perkara surga hari-hari ini yang enggak kelihatan. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ada 3 perkara surga. 3 macam perkara surga. Nah, ini yang kita pandang ya, supaya kita tidak tersesat hari-hari ini. Ayo pandanglah ini. 3 macam perkara surga. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Nah, ini perkara surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah, ini ya 3 macam perkara surga. Pertama, Bapa. Ya, Bapa atau Allah Bapa. Ya. Bapa. Ya. Atau Allah Bapa. Ya. Nah, Bapa atau Allah Bapa itu sama dengan kasih. Ya. 1 Yohanes sebelahnya 4 ayat 9, 10. Nah, ini Bapa. Ya. Allah. Ya, itu sama dengan kasih. Dalam hal inilah kasih Allah ini, kasih Allah Bapa nyatakan di tengah-tengah kita itu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Jadi Allah Bapa itu sama dengan kasih. Kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi Allah Bapa itu sama dengan kasih Allah, kasih. Ya. Nah, kasih itu perkara surga, saudaraku. Nah, itu perkara rohani, dia tidak kelihatan, tidak bisa dipegang. Kalau uang bisa dipegang, kasih tidak bisa dipegang. Itu perkara rohani, perkara surga. Ya. Semoga kita mengerti. Nah, perhatikan, tadi kan dikatakan ada 3 memberi kesaksian di dalam surga. Ya. 1 Yohanes tadi, ya, pasal 5 tadi ya. Nah, ini perkara surga. Ya, itulah kasih Allah. Ya, kasih Allah
di dalam kerajaan surga atau tabernakel, ya, itu ditunjukkan alat yaitu mesbah dupa emas. Ini kasih Allah. Dalam tabernakel itu ditunjukkan alat yaitu mesbah dupa emas, ya. Mesbah dupa emas itu tabernakel, ya. Nah, ini dia. Nah, ini gambaran kasih Allah, ya. Mesbah dupa emas itu gambaran kasih Allah, ya. Gambaran kasih Allah, ya. Semoga kita mengerti. Dulu Israel harus bangun supaya ada kasih Allah, ada Allah Bapa, ada kasih Allah, ya. Nah, sekarang secara rohani, ya, kasih Allah atau mesbah dupa emas itu secara rohani sekarang. Kan pandangan rohani ini. Jadi bukan jasmani lagi. Kita ikuti, ayo Israel bangun tabernakel, bangun mesbah dupa. Tidak, secara rohani. Nah, namanya memandang yang enggak kelihatan. Nah, apa mesbah dupa? Mesbah dupa emas atau kasih Allah itu, saudaraku, sama dengan sekarang wujudnya adalah secara rohani ketekunan dalam ibadah, doa dan penyembahan. Nah, ini perkara surga, ya. Semoga kita mengerti. Ayo. Jadi ketekunan dalam ibadah, doa, penyembahan itu perkara surga. Ya. Jangan dientengkan, saudara, ya. Jangan main-main gitu. Ya, ini perkara surga itu ketekunan dalam ibadah dan pelayanan. Doa penyembahan dulu. Doa penyembahan itu. Nah, itu pertama. Yang kedua tadi perkara surga itu adalah ya, firman tadi, ya. 1 Yohanes 5:7, firman, ya. Firman, ya, ini yang kedua yaitu firman atau Allah anak. Bapa, Allah Bapa, firman itu Allah anak, ya. Ya, sama dengan firman pengajaran benar. Yesus adalah firman pengajaran benar, ya. Nah, di sorga, dalam kerajaan sorga atau tabernakel, firman itu ditunjukkan alat meja roti sajian. Nah, ini firman. Ditunjukkan alat meja roti sajian. Nah, ada meja, di atasnya ada roti 2 tumpuk, 6 ketul 1 tumpuk. Kalau digabung 66 kitab. Itulah Alkitab, firman Allah, ya. Nah, secara jasmani udah dibangun sama Israel, sekarang kita pandangan rohani. Apa pandangan rohaninya? Apa arti rohaninya? Meja roti sajian itu arti rohaninya sekarang yaitu ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini pandangan rohani, ya. Bukan jasmani tapi pandangan rohani, ketekunan. Pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, ya. Ya. Kalau tadi ketekunan doa penyembahan itu tiap Jumat, ya, 6:30 malam, ya. Sementara masih online dulu, ya. Lalu hari ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci hari Selasa 6:30 malam, ya. Nah, itu, ya, firman, ya. Baru yang ketiga satu lagi tadi perkara surga adalah, ya, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, ya, jelas, ya, Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu sama dengan Allah Roh Kudus, ya. Sama dengan Allah Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus. Nah, di kerajaan surga atau tabernakel, Roh Kudus itu digambarkan alat pelita emas. Nah, dulu Israel bangun pelita emas jasmani. Sekarang kita pandangan rohani. Apa itu pelita emas? Pelita emas itu adalah ketekunan dalam ibadah raya. Ya, semacam siang ini, ya. Ini ibadah raya. Ketekunan dalam ibadah raya, ya. Semoga kita mengerti. Nah, itu pelita emas. Ketekunan dalam ibadah raya. Puji Tuhan. Jadi, nah, bisa disimpulkan sekarang. Ayo. Perkara surga adalah firman, Roh Kudus, dan kasih Allah. Ya. Perkara surga adalah firman, Roh Kudus, dan kasih Allah. Sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok atau kandang penggembalaan. Ya. Nah, ini. Ayo. Ya, cungkil mata hari-hari ini. Jangan lihat, jangan hanya perhatian pada yang jasmani. Tapi lihatlah firman, Roh Kudus, kasih Allah. Apa buktinya? Jangan seperti
orang-orang aneh sekarang, pendeta aneh. Oh, saya melihat Tuhan, saya dengar Tuhan berkata. Lah apa Tuhan berkata, udah ada Alkitab kok. Ya. Nggak usah, kalau mau yang benar itu Alkitab. Ya. Itu sudah tipuan namanya. Tuhan berbicara kepada saya, sudah ada Alkitab. Ya. Kembali ke Alkitab. Ya. Lalu apa itu kita melihat firman, lihat Roh Kudus, lihat kasih, apa buktinya? Itulah ketekunan dalam kandang penggembala. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Ini mata yang sudah dicungkil, disucikan, bisa bertekun. Ya, semoga kita mengerti. Nah, ketiganya adalah satu. Ya, tadi 1 Yohanes 5:7. Ketiganya adalah satu. Jadi Allah Tritunggal, tiganya adalah satu. 3 macam ibadah, ketiganya adalah satu. Jadi ketiganya adalah satu, itu artinya tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kita harus tekun semua, tidak bisa saudara hari-hari. Ayo berjuang ya. Sekalipun kita sekarang harus via online, ya. Ayo berjuang. Ini satu, 3 macam ibadah tapi satu, artinya tidak bisa dipisah. Ya kalau sampai kita bisa tekun ibadah raya, ibadah pian, tidak datang, doa nggak datang, ya berarti kita sudah pisahkan. Sementara firman Tuhan bilang nggak bisa, itu satu. Kalau dipisah nggak ada artinya berarti dong. Ya kan gitu. Ya. Ayo, saudara-saudari semua, Bapak Ibu yang saya kasih. Ketekunan itu tidak bisa dipisah. Kita harus selalu tekun dalam 3 macam ibadah pokok di kandang penggembalaan. Ya, harus selalu. Oh, semoga Tuhan tolong kita. Kandang penggembalaan itu tanah Gosen, itu jaminan perlindungan bagi kita ya. Sangat sedih sekali kalau sampai dalam keadaan yang sudah tidak memungkinkan, keadaan yang nggak bisa dipikir nih, malah kita tidak tekun. Tidak ada jaminan, saudaraku. Ya. Ayo saling menguatkan, yang lemah dikuatkan ya. Ayo saling menasihati, ingatkan istri, suami, keluarga. Ayo harus kembali. Lihat perkara rohani. Kalau perkara jasmani nanti jadi antikris. Ya. Ayo lihat perkara rohani. Itulah kandang penggembala. Semoga kita bisa mengerti ya. Puji Tuhan. Nah, jadi ini, jadi bukti mata disucikan dan dibaharui. Ini mata yang tidak menyesatkan. Buktinya yaitu kita bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok dalam kandang penggembalaan. Ya. Itu bukti matanya tidak menyesatkan lagi. Ya, bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok di kandang penggembalaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, itu ya bisa memandang ke depan. Ya. Ayo, jadi bukan memandang ke bawah tapi ke depan. Amsal 4 ayat 25. Amsal pasal 4 ya, ketekunan dalam penggembalaan itu. Amsal 4 ya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-25 ya. Ya, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Nah, ini pandangan ke depan. Memandang ke depan. Tatapan mata ke muka, ke depan. Nah, apa itu artinya? Siapa di depan? Nah, Yohanes 10 ayat 4. Ya. Inilah gembala di depan domba. Nah, ini tergembala. Jika semua domba yang telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ayo. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya. Karena mereka mengenal suaranya. Ayo. Mata memandang ke depan. Tatapan ke depan, ke muka. Di depan kita ada gembala. Ayo sekarang kita menjadi domba yang mengikuti suara gembala. Nah, ini domba yang tergembala. Ya. Ini pandangan rohani, pandangan ke depan. Jangan ke bawah, perempuan bungku. Ayo sekarang ke depan. Ada gembala di depan, ayo. Kita ikut suara gembala. Ya, sama dengan kita menjadi domba-domba yang tergembala hari-hari. Ya. Oh, Tuhan tolong kita. Ayo. Kalau kita tidak pandang ke depan, oh nanti ada yang lain minta diikuti. Ajaran sesat. Ya. Singa-singa yang mengaum. Ya. Ayo kita pandang ke depan. Sama dengan kita tergembala sungguh-sungguh. Ya. Ketekunan. 3 macam ibadah pokok itu tidak bisa dipisah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo, Tuhan tolong kita. Jangan lagi kiri kanan. Ayo, apa di kiri, uang apa semua sudah.
Fokus ke depan sekarang. Artinya apa? Jangan terganggu penggembalaan karena yang di kiri kanan. Ya. Saudara masih butuh uang, kita butuh masih uang, butuh. Saudara masih bekerja, butuh pekerjaan, butuh ini, butuh itu, boleh. Tapi itu buat di kiri kanan. Yang di depan tetap gembala berjalan di depan. Ya. Kita tetap mengikuti suara gembala. Kita setia, tekun dalam kandang penggembalaan. Ditambah taat, dengar. Ya, itu tergembala. Ya. Jadi tergembala itu sama dengan setia, 3 macam ibadah pokok, setia dan tadi mengikuti, taat, dengar-dengaran. Hanya ngikut. Kita di belakang, kita hanya ngikut, taat, dengar-dengaran. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo, terakhir. Kalau kita tergembala, maka tubuh, jiwa, roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Ini ingat, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa, Firman, Roh Kudus tadi. Melekat. Sehingga setan Tritunggal tidak bisa menjamah. Ya, setan tidak bisa jamah. Karena tubuh, jiwa, roh kita sudah pada Allah Tritunggal. Dia mau jamah apanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak tekun itu bahaya. Misalnya kalau nggak tekun, mungkin baru sekali ibadah, 2 macam ibadah nggak datang. Bisa tubuh, jiwa dijamah atau jiwa, roh dijamah. Tapi kalau kita tekun, tubuh, jiwa, roh melekat pada Allah Tritunggal, tidak bisa dijamah oleh setan, tidak bisa disesatkan dan tidak bisa jatuh. Ya. Tidak bisa disesatkan dan tidak bisa jatuh. Ya, saudara-saudara. Ini, ayo Tuhan tolong kita semua siang hari ini ya. Ya, baik, kandang penggembalaan itu sama dengan ruangan suci, ya. Kandang penggembalaan sama dengan ruangan suci, ya, itu di ruangan suci itu dipagari dengan papan-papan, ya, papan dan kayu lintang, ya. Jadi ruangan suci dipagari dengan papan seperti itu gambarnya. Ini dipagari dengan papan kayu lintang rapat, ya. Sungguh-sungguh ya, sangat aman ini. Lalu, ya, ini kandang ya. Jadi saya ulang ya, kandang penggembalaan ruangan suci itu dipagar rapat, tidak ada celah sedikit pun. Wah, kalau kita pelajari itu sangat dalam. Rapat, tidak ada celah, papan dengan kayu lintang, ya, kuat, kokoh. Masih kurang, apalagi ruangan suci atau kandang penggembalaan itu ditudungi. Jadi kandang penggembalaan ini ditudungi dari ruangan suci sampai ruangan maha suci, ya, ditudungi, ya, ditudungi dengan 4 lapis tudung, ya. Itu kira-kira digambarkan ada 4 lapis tudung, ya, ada 4 warna itu, ya. Itu bisa dipelajari di kitab Keluaran. Jadi sudah dipagari, ditudungi dengan 4 lapis tudung. Ya, semoga kita mengerti. Ayo, ada 4 lapis tudung, ya. Jadi sungguh aman tergembala itu. Oh, jangan ragu, saudaraku. Ada pagar, ada tudung, 4 lapis. Ya. Tudung itu juga, saudaraku, sama dari atas sampai ke bawah. Ya, menutupi begitu, ya. Ya, dari atas sampai ke bawah, atas sampai ke bawah itu, ya, berjuntai sampai ke bawah, menutupi 4 lapis tudung, ya. Siapa 4 lapis tudung? Ayo, domba-domba tergembala. Saudara ditudung 4 lapis, kita ditudungi 4 lapis, 4 lapis tudung. Tudung pertama itu yang kelihatan. Jadi kalau kita masuk ke ruangan suci, ya, tudung pertama. Nggak usah yang itu, yang apanya saja, ya. Saya masuk arti rohaninya saja, ya. Jadi tudung pertama itu yang kelihatan kalau masuk ke dalam begini kan. Kalau kita di ruangan masuk rumah tengok plafon, ya, itu kelihatan. Itu tudung pertama. Saudaraku, itu, ya, arti rohaninya adalah gembala di bumi, ya. Tudung pertama itu adalah gembala di bumi. Ya. Gembala di bumi yang setia memberi makan dan menaikkan doa penyahutan. Nah, itu menudungi, ya. Ayo, ya, gembala yang setia kasih makan dan menaikkan doa penyahutan itu menudungi domba-domba. Ya. Jadi kalau domba-domba saudara aman sampai hari ini, ingat, itu karena ada gembala yang mengayomi, menudungi. Ya. Itu tudung pertama yang kelihatan. Lalu tudung 2, 3, 4. Lapis 2, lapis 3, lapis 4, 3 lapis yang di atas enggak kelihatan dari bawah. Nah, siapa itu? Ya, 3, ya,
tudung 2, 3, dan 4 atau 3 lapis itu tidak kelihatan. Ya, itulah pribadi Yesus, Allah Tritunggal, sebagai gembala yang baik yang menaungi domba-dombanya. Ya, ayo, jadi gembala di bumi menaungi, tapi setia kasih makan, doa penyahutan. Sesudah itu gembala di surga, Yesus menaungi kita juga. 3 lapis tudung, Allah Tritunggal, ya, menaungi domba-domba. Ya, semoga kita mengerti. 3 lapis tudung, 3 lapis tudung Allah Tritunggal itu sama dengan 3 macam naungan kasih setia Tuhan bagi domba-domba. Nah, ini dia. Ayo, kalau kita mau sungguh-sungguh tergembala, ayo perhatikan perkara rohani. Maka Yesus, Tuhan menaungi kita dengan 3 kasih setianya. Ya, semoga kita mengerti. Ini hasilnya. Ya, yang pertama Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Kasih setia Tuhan menaungi kita. Mazmur 17 ayat 7. Mazmur 17 ayat 7. Ya, Mazmur 17 ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau menyelamatkan orang-orang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini kasih setia Tuhan yang ajaib. Ya. Ayo, kalau kita ada di kandang, kita mengalami naungan kasih setia Tuhan yang ajaib, yang memelihara dan melindungi kita seperti biji matanya. Seperti biji mata. Oh, sungguh-sungguh tergembala itu ada perlindungan khusus dari Tuhan. Itulah Gosin. Sementara Mesir semua turun tulah, Gosin aman. Satu pun tidak kena orang Israel. Sekarang kita kasih setia Tuhan yang ajaib di penggembalaan ini. Memelihara, melindungi kita seperti biji matanya. Ya. Ingat, 1 butir pasir pun tidak dibiarkan masuk. Itu biji mata. Tidak boleh masuk. Itulah perlindungan Tuhan kepada domba-domba yang tergembala, yang mau setia dan taat dengar-dengaran. Ya, semoga kita bisa. Ayo, jangan takut. Yang penting digosin. Nah, nasihat saya di grup WA itu, semua tetap digosin. Jemaat, imam, gembala, tetap ada perlindungan. Kita biji matanya. Semoga Tuhan tolong kita. Ya. Oh, ini. Ya, ayo. Yang kedua Mazmur 69 ayat 14-15. Mazmur 69, 14-15. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Ya. Ini kasih setia Tuhan yang besar. Ayo, kasih setia Tuhan yang besar. Ya, selalu memberi pertolongan kepada domba-domba tepat pada waktunya. Tepat. Ya, dia tidak pernah terlambat. Kasih setia Tuhan yang besar menolong kita tepat pada waktunya. Apapun keadaan kita siang hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang penting tetap digosin, tetap di kandang penggembalaan. Di situ ada naungan kasih setia Tuhan yang besar bagi kita. Ya, Tuhan kuatkan kita. Terakhir, Yesaya 54, Yesaya 54 ayat 5, ya, 8 dan 10. Yesaya 54 ayat 5, 8 dan 10. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi atau kekal, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya. Ayo, kasih setia Tuhan yang abadi atau kekal. Ini terakhir, menaungi kita. Ada kasih setia Tuhan yang abadi atau kekal. Ya. Yaitu, nah ini dia suami. Sekarang ya, kasih setia abadi itu artinya Yesus sebagai suami mempelai pria surga akan menyucikan, ya,
Ayo di penggembalaan ini disucikan, dengar firman disucikan. Mengubahkan kita sampai kita sempurna, layak menjadi istri atau mempelai wanita surga. Tidak terpisah lagi untuk selamanya. Ya, bersama Tuhan, bahagia untuk selamanya, masuk Yerusalem yang baru. Ayo, jangan ragukan ya, kasih setia Tuhan yang besar, yang ajaib, dan yang abadi, yang kekal. Ya, biar 1000 rebah di sisi, 10.000 di kanan, itu tidak akan menimpa kita. Ya, nyanyian tambahan nomor 19. Ya, karena Tuhan memiliki kasih setia yang ajaib menaungi kita semuanya. Ya, sehingga kita aman ya, dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, jangan ragukan. Ya, jangan ragukan kasih setia Tuhan. Kalau kita mantap di penggembalaan, ada keyakinan kita ini biji mata Tuhan yang diperhatikan Tuhan. Kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian yang tambah nomor 19. Ya. Walau 1000 rebah, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Ayo buka hati, buka suara, kita tamatkan ibadah kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Oh, dia menaungi kita, haleluya. Meski langit tampak keadaan tidak bisa dimengerti sekarang, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kor. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kur. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kurnya, lebih pelan sedikit. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan pelan-pelan, tutup mata semua, tundukkan kepala. Haleluya. Lagi dengan ayo, ini jaminan dari Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau memperhatikan perkara rohani, memperhatikan penggembalaan, tekun dan taat dengar-dengaran, maka dia akan menaungi kita dengan dia akan naungi dengan kasih setia 3 lapis, kasih setia ajaib, menjadikan kita biji mata, kasih setia yang besar, menolong,
kasih setia abadi menyucikan kita sampai menjadi istri sempurna. Ayo, jangan perhatikan yang jasmani lagi. Lebih lambat lagi. Ayo kita pandang ke depan, ikuti gembala. Tak dengar-dengaran, setia. Haleluya. Setia, tak dengar-dengaran. Maka dia akan menaungi kita dengan kasih setianya. Semua tutup mata. Ayo, ada yang mau mengangkat tangan, menyerahkan hidup, menghadapi keadaan yang gak bisa dipikir ini. Cukup kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, mari kita sembah. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan, lembutkan hati kami untuk kami mau di kandang, memperhatikan perkara rohani Tuhan. Sucikan mata kami, pandangan kami. Haleluya. 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 Biar semua bisa jadi domba yang tergembala Tuhan. Hanya memandang ke depan, tatapan ke muka, melihat Yesus sebagai gembala. Haleluya. Kuatkanlah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Biar kami mengalami naungan kasih setia Tuhan 3 lapis. Naungan kasih setia Tuhan. Haleluya. Di tengah dunia yang tidak bisa dipikir ini Tuhan. Haleluya. Naungi kami. Naungi semua jemaat, semua domba-dombamu Tuhan. Haleluya. Naungi kami semua Tuhan. Haleluya. Dengan kasih setia yang ajaib, yang besar dan yang abadi, sampai kekal, sampai kami menjadi mempelai wanita Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang terlepas. Naungi semuanya. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan hidup kami Tuhan, pribadi, nikah kami, semua kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Jangan ada yang lepas dari naungan-Mu Tuhan. Semua Engkau naungi siang hari ini Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami, lembutkan hati kami Tuhan. Biar semua mau di kandang, menjadi domba yang tergembala. Mata memandang ke depan, tatapan ke muka melihat gembala yang memimpin kami di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau jamah kami semuanya Tuhan. Haleluya. Biar kami menjadi biji mata-Mu yang Kau perhatikan senantiasa. Mendapat pemeliharaan perlindungan khusus, sebutir pasir pun tidak Kau biarkan masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dimanapun sidang jemaat berada. Haleluya, kegiatan apa saja biarlah semuanya dalam naungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, mari kita beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Persembahan 1 dan persembahan 2 langsung digabung ya. Persembahan 1 dan persembahan 2 langsung digabung ya. Baik. Nyanyikan kurnya saja.
walau 1000 rebahan sisik. Walau 1000 rebahan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebahanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Dia menudungi kita, ya. Dia menudungi orang-orang yang tergembala. Ya, itu berarti dia selalu menyertai kita semuanya, ya. Dia selalu menyertai kita semuanya. Dia menudungi kita, menyertai kita semua. Tidak akan pernah membiarkan kita sesaat pun, ya. Ayolah, mantapkan hati. Lihatlah perkara rohani, ya. Pandanglah penggembalaan, ya. Setia terus, sekalipun kita harus online hari-hari ini, ya. Ya, semuanya adalah sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Kita tidak bisa utak-atik itu, yang penting masih bisa ibadah pelayanan, ya. Jangan tidak setia, semua tetap jemaat tetap setia, imam-imam ibadah, pelayanan tetap, ya, tim doa, ayo tetap setia, jangan lengah, tetap menjadi imam, ya. Sekalipun melayani di rumah, ya, semua tetap bisa, ya. Tidak ada yang terlewatkan. Tuhan memberkati kita semua. Baik. Pengumuman baik kita, ibadah kita hari Selasa. Dalam Alkitab Perjamuan Suci, ayo ini tadi perkara yang tak kelihatan, ya. Perkara yang tak kelihatan, perkara surga, ayo tekunnya, ibadah PA dalam Alkitab dan Perjamuan Suci, Selasa 6:30 malam, ya. Selasa 6:30 malam, dan hari Jumat ibadah doa penyembahan, ya. Hari Jumat ibadah doa penyembahan jam 6:30 malam, ya, itu pokoknya doa penyembahan 6:30 malam. Tapi nanti kita akan lanjutkan doa malam satu session, ya. Ya, lanjutkan langsung nanti ibadah doa penyembahan pokoknya. Ya, ada bonusnya nanti hari Jumat ibadah doa malam satu session, ya, 1 jam saja. Ya, ayo kita pergunakan, ya. Ya, banyak waktu hari-hari ini untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, libur sekolah, ada yang libur kerja juga. Nah, ayo, ya, ini kesempatan. Ya, jangan malah santai-santai di rumah, ya. Nah, terutama imam-imam yang sudah saya pesankan, tim doa jadi, ya, jadi tim doa semua. Ayo berdoalah kepada Tuhan, ya. Jadi Jumat ibadah pokok, doa penyembahan 6:30 malam, lanjut doa malam, ya. Tetap live juga, online juga, ya, online, ya, siaran tunda online juga, ya. Tetap hari Jumat langsung setelah ibadah doa penyembahan, ya. Puji Tuhan. Hari Jumat, Sabtu ibadah remaja, anak-anak remaja kaum muda 6:30 malam. Ayo ajaklah, dorong anak-anak remaja kaum muda, ya, untuk beribadah setiap Sabtu. Dan hari Minggu ibadah raya jam 11 siang, ya, masih 11 siang. Dan ibadah sekolah minggu, ya, minggu depan ibadah sekolah minggu jam 5 sore. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu sudah ada ibadah, ya, mulai minggu depan, ya, mulai minggu depan tanggal 5 April, ya, mulai minggu depan ibadah sekolah minggu jam 5 sore, ya, karena kita harus harus ibadah dulu di sini, jadi harus di-upload dulu, ya, jadi waktunya seperti itulah dibuat, ya. Jadi ibadah raya kita jam 11 siang, ibadah sekolah minggu jam 5 sore, ya. Mohon orang tua mendampingi anak-anaknya, ya. Nah, jadi kalau bukan ini kan ibadah kaum muda loh, saudara, biarkan anak-anak nanti, ya, seperti yang sering kali saya lihat kencing-kencing nanti ke kamar mandi 10 kali, nah, nggak dapat apa-apa nanti mereka, ya. Jadi tetap dikontrol, ya, ya, sekalian ibadah juga lah orang tuanya, ya. Makin banyak dengar firman kan makin ditolong Tuhan kita, nah, makin kuat naungan sayapnya nanti. Nah, ayo dikontrol, ya, diperhatikan ibadah kaum muda juga sekolah minggu hari Minggu jam 5 sore, ya. Puji Tuhan, itu saja. Tuhan berkati, ya, Tuhan tolong, ya. Baik, ya, Tuhan memberkati kita, ya. Kita tamatkan ibadah ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri, ya. Kita doakan, ya, semua sidang jemaat biar Tuhan tolong, ya.
yang sakit, yang apa saja, saudaraku, kita doakan semua. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tolong kami bisa beribadah melayani Engkau saat siang hari ini Tuhan. Tetapkanlah firman-Mu di tengah kami dan jamah kami semua untuk melembut Tuhan. Menjadi orang-orang yang tergembala, ada di kandang, dipagari dan ditudungi oleh Tuhan. Naungan kasih setia-Mu yang besar, setia dan ajaib, abadi Tuhan. Haleluya, akan selalu menudungi, menaungi kami. Kuatkan kami semuanya, mulai dari sidang jemaat, dari yang paling tua sampai yang paling muda Tuhan. Kuatkan semuanya Tuhan, kuatkan semuanya untuk tetap setia di kandang penggembalaan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sudah lama undur, tariklah kembali. Jojo baru pertambakan, gembalakanlah kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan-pergumulan untuk bisa tergembala ini Tuhan, tolong Tuhan. Beri kemenangan untuk menembusi banyak alangan, tantangan, rintangan, godaan hari-hari ini. Biarlah semua tetap setia di kandang penggembalaan. Mengutamakan Tuhan. Haleluya, sampai garis akhir Tuhan, kuatkan semuanya. Kami serahkan juga yang mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit, Engkau jamah semua. Baik Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau jamah apa yang melalui sombing juga, Ibu Yanu Inawadi juga, Ibu Serius jamah juga. Tuhan tolong juga Ibu Niman juga yang operasi sesar anaknya juga jamah Tuhan. Ibu Hasrat Zega, Ibu Niman jamah juga Tuhan. Beri kemudahan kelancaran. Kami serahkan semua yang lain-lain yang tidak sebut namanya, tolong ampuni kami Tuhan. Kuasa bisa penyakit mengganggu, kami usir lawan nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Beri sehat, kuat, panjang umur, semua setia beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga pergumulan dalam pekerjaan usaha, berkatilah. Yang cari kerja buka jalan, yang sedang dirumahkan oleh perusahaan juga Engkau buka jalan Tuhan. Berilah kemudahan-kemudahan, kami hanya berharap pada belas kasih-Mu Tuhan. Tidak bisa kami pikir keadaan ini, tapi yang kami pikir adalah kami harus bangun mesbah, kami harus masuk penggembalaan, dan juga tekun dalam doa penyembahan Tuhan. Tolong semua kuatkan, jangan putus asa menghadapi keadaan ini. Engkau pasti membela kami Tuhan. Kasih setia-Mu menaungi kami semuanya. Yang cari kerja buka jalan, tapi jangan ganggu ibadah pelayanan. Engkau tolong pergumulan-pergumulan dalam ekonomi juga campur tangan Tuhan. Penjualan rumah, penjualan tanah, tolong beri kemudahan. Buka jalan di tengah keadaan yang sulit, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kasih setia-Mu, keajaiban-Mu yang terjadi bagi kami semua sidang jemaat. Terima kasih. Yang sekolah, kuliah Engkau beri akal budi. Belajar di rumah Engkau tolong semua supaya bisa belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga mendapat nilai dengan baik, lulus dengan baik semuanya. Terima kasih Tuhan. Nikah-nikah beri kelembutan hati Tuhan. Biarlah lewat keadaan dunia yang terjadi sekarang ini, nikah-nikah melembut, jangan keras hati lagi, baik suami istri, anak orang tua. Satukanlah dalam rumah tangga, satukanlah dalam pengajaran penggembalaan Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu, Engkau jamah nikah-nikah kami yang tidak benar-benarkan, yang tidak menyatu Tuhan, satukan semuanya, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir dengan sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga Engkau tolong, haleluya, kaum muda-mudi di dalam pergaulannya, sucikan semua. Satu pengajaran pengembalaan, satu pelayanan. Engkau tolong biar dalam pergaulan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi Tuhan. Terang-terangan di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua jasmani, juga orang tua rohani Tuhan. Engkau jamah semua kaum muda-mudi. Mohonlah kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, yang haleluya mungkin tidak bisa ikuti ibadah ini karena suatu hal, ampuni. Sebelum terlambat, ingatkan kembali, bisa setia beribadah melayani kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami juga Tuhan, dari Pak Presiden bersama menteri jajaran semuanya Tuhan, sampai kepada pemerintahan yang paling bawah. Tuhan memberi hikmat bijaksana Tuhan untuk bekerja dengan adil benar, mengambil keputusan, menghadapi kegoncangan-kegoncangan di negara, bahkan di dunia ini Tuhan, goncang kesehatan, goncang ekonomi. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu. Engkau memakai semua pimpinan-pimpinan ini. Terima kasih. Demikian juga Engkau tolong keluarga Bapak dan Betul sudah menjamkan tempat, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Kami tidak mampu Tuhan, kami hanya mengharapkan, mengandalkan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih. Lindungilah kami semuanya Tuhan, dari yang paling tua sampai anak bayi, yang semua tinggal di Gosen,
yang setia beribadah melayani Tuhan. Lindungi dari virus-virus dosa yang membunuh tubuh jiwa roh. Juga virus-virus penyakit yang membunuh tubuh Tuhan. Lindungi kami tidak mampu Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu semua jemaat dimanapun berada Tuhan. Dalam aktivitas apapun hamba serahkan. Kuasa iblis setan mengganggu lewat penyakit, virus-virus kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Pagari kami semua, tudungi kami Tuhan dengan naungan kasih setiamu yang ajaib, besar dan abadi. Terima kasih. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih. Ibadah selanjutnya Tuhan menolong, bukakan firman, terjadi kegerakan. Dan jika ada haleluya, anak-anak Tuhan yang lain yang mungkin tidak jemaat di sini mendengarkan, mengikuti ibadah, Engkau berkati mereka. Hamba tidak tahu di mana mereka, apa keadaan mereka, tapi Tuhan tahu. Biar lewat firman-Mu Engkau memberi jawaban kepada semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti ibadah ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Naungi semuanya Tuhan, jangan terlewatkan satupun Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam pekerjaan, dalam perjalanan bepergian, di mana saja, di pasar, di tempat apapun, semua Engkau lindungi, Engkau naungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Sampai jumpa hari Selasa ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci jam 6:30 malam ya, jam 6:30 malam ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya.